Berilah makan ketika Bapak juga makan. Jangan ceritakan Pak tentang jelek istrinya ke orang lain. Tapi sampaikan pula ke istri Bapak, jangan ceritakan kejelekan Bapak ke orang lain. Ada pertanyaan dari jamaah? Mari silakan. Saya Kiai. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan yang pertama, bagaimanakah pernikahan yang ideal itu? Kemudian yang kedua, bagaimana untuk menjadi keluarga yang samawa itu? Ulang Mas, apa? Keluarga yang samawa. samawa itu apa? Samawa itu. Samawa itu akronim dari Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Singkatan. Siapa yang nyingkat tuh Mas? Itu soalnya sudah viral Pak di sosmed Pak. Oh gitu ya. Jadi saya hanya meniru saja. Sakinah, Mawaddah, Warahmah itu ayat itu. Jangan disingkat-singkat ya. Jangan disingkat-singkat ayat itu. Ya kayak ini. Ya. Pak Yai. Ya. Saya anu dulu ya. Dari samawa tadi itu ya. Jangan disingkat lagi ya. Itu ayatnya, tulis ayatnya, mumpung saya ingat, agar tidak niru-niru singkatan yang salah. Dulu ada ABRI itu singkatan itu. ABRI itu adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disingkat lagi menjadi AMD, ABRI masuk desa. Masih mending itu, karena itu, kalau Al-Quran jangan samawa. Tulis ya anunya. Ini Bapak Sugiono ini membuat singkatan viral itu. Kalimatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Litaskunu itu sakinah tadi itu. Paham Bapak? Sakinah itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Nah, tadi sakinah, mawaddah, warahmah dan rahmat. Jangan disingkat tuh ayat itu. Nanti disingkat surat Ar-Rum ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu, terus apa itu? Numasawa gitu ya. Ya. Itu ya. Itu saya definisikan dulu ya, karena pertanyaannya samawa itu ya, itu jangan singkat lagi. Begini, kalau berbicara tentang nikah yang ideal, ada perbedaan kawin dan nikah. Paham tidak? Sama enggak nikah sama kawin? Sama apa enggak? Beda. Kalau di Indonesia, Undang-Undang 174 itu memang undang-undang perkawinan. Karena di Indonesia itu ada berbagai macam agama. Nikah itu bedanya dengan kawin itu, kalau kawin itu dukhul syai' ala syai'. Tetapi kalau nikah itu adalah aqdul mustamil ala syurut wal arkan. Akad, sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak itu, tetapi ada syarat dan rukunnya, itu nikah. Jadi kalau manusia muslim itu mesti nikah. Kalau itu dukhul syai' ala syai' kawin. Makanya ketika menikah itu kalian para jemaah itu yang laki-laki oleh calon mertuanya dikatakan, ya fulan angkah tukah. Ya kan? Wa zawwajtuka, aku nikahkan dan aku kawinkan. Nah itu. Terus pertanyaannya tadi, Bapak Sudiono tadi itu bertanya pernikahan yang ideal gitu ya? Ya, bagaimana pernikahan yang ideal? Oh, pernikahan yang ideal. Dan bagaimana menjadikan rumah tangga itu menjadi Samawa atau sakinah, mawaddah. sakinah, mawaddah, warahmah. Samawa lagi itu. Gini, dalam rumah tangga itu
ada kewajiban dan hak untuk menjadi saya ginikan dulu sebenarnya. Arti sakinah paham itu? Belum. Sakinah itu tentram, tenang. Sakinah itu tentram, tenang. Keluarga yang tenang itu tentunya karena ada dua indikasi itu. Yang pertama, mawaddah warahmah. Mawaddah itu adalah cinta kasih karena apa? Physically. Kalau bapak melihat calon istrinya karena physically, cinta kasih karena physically. Paham? Paham ya? Tetapi warahmah, cinta kasih karena inner beauty-nya. Ya, ketika bapak tadi itu melihat calon istrinya, bapak akan tertarik dengan kemolekannya, ya toh? Maka ada keinginan, kecenderungan untuk menikah. Itu mawaddah namanya. Tetapi ketika rahmah, karena inner beauty perilaku daripada istri bapak tadi menjadi mesra ke bapak, bapak kemudian senang kepada dia, itu akan menjadikan sakinah. Paham? Jadi sakinah itu yang tentram, yang tenang, karena tentunya kita memiliki rasa cinta kasih karena physically, dan yang kedua karena inner beauty perilakunya. Tetapi untuk menjadikan sakinah itu, menjadi damai itu, menjadi tentram itu, dan menjadikan tenang, tentu ada kewajiban. Bapak punya kewajiban. Apa kewajiban yang pertama? Ketika mertua tadi itu di mertuanya bapak itu mengatakan angkah tuka wa zawwajtuka mahtubataka, kan begitu ya? Bapak mengatakan qabiltu nikah wa taswijaha bil mahril madzakur. Ada semacam perjanjian yang bapak terima itu. Ya Pak, saya terima nikahnya, saya terima kawinnya dengan putri bapak yang bernama Fatimah. Contoh begitu kan ya? Ya kan? Maka bapak membayar apa kewajiban yang pertama? Mahar. Begitu. Itu kewajiban itu. Mahar kewajiban bapak, dan itu adalah hak istri bapak. Bapak mau bayar enggak waktu nikah kemarin? Bayar. Lah itu haknya istri bapak. Kewajiban suami adalah haknya istri, itu mahar itu. Ketika mungkin bapak membayar dengan mahar 1 miliar, pokoknya ya, amin, begitu loh. Amin Pak, kalau menikah semoga anak-anak kita membayar 1 miliar. Jangan cuma bayar seperangkat alat sholat, murah sekali, ya toh? Murah sekali itu. Kenapa? Mahar itu, kemudian itu haknya istri, bapak kemudian mau pinjam, ya toh? Mau pinjam. Ma, dek, sayang, ceng, lek, ya toh? Saya pinjam uang mahar yang saya berikan ke jenengan, 100 juta. Itu hutang, harus dibayar. Karena haknya dia. Itu kewajiban daripada seorang suami. Kan begitu? Mahar itu kewajiban. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba cari Al-Qur'annya ya, cari Al-Qur'annya. Surat An-Nisa itu ayat yang keempat itu. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Coba. Betul ya? Dan berikanlah kepada istri-istrimu itu saduqatihinna nihlah. Mahar sebagai kewajiban. Oke, yang kedua baru berikutnya bapak itu memberikan nafkah kepada istrinya. Memberikan nafkah itu yang kayak apa memberikan nafkah itu? Makan.
Ya, terus? Kemudian nafkah lahir batin. Ya. Nafkah itu, nafkah itu, Pak, adalah diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, tapi dengan cara yang tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan kemampuannya Bapak punya. Kalau gaji Bapak 10 juta, ya diberikan menurut kemampuan Bapak. Jangan kemudian memaksakan istri Bapak meminta 1 bulan 20 juta, akibatnya tidak baik. Itu namanya memberikan nafkah lahir, ya toh? Nafkah batin tentu kalau saya kupas pengajiannya bisa sampai besok lah ya. Kita memberikan nafkah lahir itu. Berilah makan ketika Bapak juga makan. Pak, kalau Bapak di tempat tugas makan tahu, apakah kira-kira istri Bapak makan tahu di rumah? Apakah Bapak kalau makan sesuatu yang di kantor mungkin prasmanan, istrinya makan di rumah? Kata Rasulullah, adab untuk memberikan makan itu, berilah makan apa yang kamu makan. Paham? Berilah pakaian ketika kamu berpakaian. Kalau Bapak berpakaian seperti ini, apakah istrinya juga berpakaian sama menutup aurat? Jangan Bapak berpakaian lengan panjang dengan celana panjang, istri Bapak memakai lengan pendek dengan celana pendek. Dan yang ketiga, adab dalam hal itu, jangan rusak wajahnya. Wala tuqabbihil wajha. Ingat itu. Untuk menjadikan sakinah. Yang ketiga apa kewajibannya? Mendidik itu bergaul lah ya dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan istri itu dengan cara yang baik. Pak, kalau istri Bapak namanya Furaidah, panggillah nama kesayangan yang istri Bapak suka. Jangan Bapak panggil bangunkan, dah, tangi dah. Paham? Ya. Istri Bapak namanya Jamilah, lah, tangilah. Engkau nih gak tangi tak swipe lah. Nah, ya toh? Ini panggillah dengan panggilan kesayangan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian, selain kita bergaul dengan istri dengan baik, itu adalah haknya dia. Haknya istri itu, karena kita seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamun itu pengayom, Pak. Pengayom, harus ayomi istrinya itu. Jangan ceritakan, Pak, tentang jelek istrinya ke orang lain. Tapi sampaikan pula ke istri Bapak, jangan ceritakan kejelekan Bapak ke orang lain. Itu hak dan kewajiban itu. Apalagi coba untuk menjadikan sakinah itu. Kalau mawaddah tadi itu dan warahmah itu apa? Hah? Enggak, selain itu sekarang apa untuk kewajiban Bapak? Lindungi istri itu. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, surat apa itu? Surat At-Tahrim, Bapak, ayat ke-6. Ayat ke-6. Jadi kalau pengajian ditulis. Ya toh, ditulis itu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu adalah tentang masalah kewajiban kita, dan itu adalah hak istri kita. Kemudian yang kita tanya adalah tentang kewajiban istri. Coba Bapak baca tadi ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'duhum ala ba'din. Coba cari di surat An-Nisa 34. Yang pakai apa namanya? Yang pakai HP, yang punya itu. 34 ya. Fassolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah.
Paham, Bapak? Wanita yang solehah itu, istri yang solehah untuk menjadikan menopang kewajiban suami agar keluarganya menjadi sakinah, ya toh? Toh istrinya juga mawaddah ke bapak karena physically bapak yang pakai jenggot, pakai kumis, ya toh? Mungkin inner beauty bapak yang sayang, ngelus ketika mau tidur. Bapak kalau tidur dilus enggak istrinya? Dilus. Tidurnya harus miring ke Kanan. istri miring ke kanan, bapak miring ke mana? Hah? Kanan juga. Ke kanan juga berarti bapak di belakang Kanan istri. jangan miring ke kiri, itu berhadap-hadapan namanya keledai. Paham, Pak? Jadi sama, maka fasolihatu wanita yang solehah qanitatun. Qanitat itu adalah dia taat kepada Allah. Qanitatun hafidhatul lil ghaibi. Dia menjaga ya toh dirinya ketika suaminya tidak di rumah. Sekarang bapak ikut pengajian, istri bapak di rumah, dia yang solihah menjaga dirinya karena bapak sedang ghaib di situ, tidak nampak kepada jaga itu. Bagaimana menjaganya? Jangan memasukkan laki-laki lain tanpa seizin suaminya. Sampaikan itu bapak kepada istrinya. Kalau kewajiban suami dan kewajiban istri sama-sama dijalankan, maka keluarga itu akan menjadi sakinah. Yang paling banyak diabaikan ketika hafidhatul lil ghaibi. Tidak ada suaminya di rumah, dia kemudian ngerumpi membikin pengajian ngerumpi, ghibah dan lain sebagainya. Nah itu hafidhatul lil ghaib, itu paling berat itu. Pertanyaan mungkin disambung Bapak, bagaimana istri yang bekerja? Dapat izin tidak dari Bapak? Kalau izin bagaimana dia menjaga ketika dia bekerja? Bapak tidak ada di sana. Pertanyaan saya, apakah istri Bapak itu pakai pakaian yang menor di tempat kerjanya? Kalau itu pakai, berarti tidak melaksanakan hafidhatun lil ghaib. Harusnya pakai menor itu di depan Bapak. Silahkan di kantor itu yang rapi, yang bersih, tetapi ingat, jangan aroma harum itu sampai terbau oleh lawan jenisnya selain suaminya. Sampaikan ini. Surat An-Nisa 34 ini, fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Itu kalau ingin keluarga ingin menjadi sakinah. Saya kira begitu Pak ya. Ada yang masih bertanya lagi kira-kira? Sudah cukup apa masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya? Cukup jelas, oke. Kalau kurang jelas, nanti dalam pengajian akan datang, kita sambung lagi. Yang lain, nggak ada ya? Tidak ada? Kalau sudah cukup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.